Yesus, kau kebenaran yang... Shalom, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudara semuanya melalui tayangan video ini. Saudara, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan karena kami bisa menjumpai saudara-saudara lagi dimanapun semuanya saudara berada. Mari ambil Alkitab saudara, kita mau belajar firman-Nya lagi. Mumpung ada banyak waktu, mumpung masih kita harus di rumah saja, kita gunakan waktu ini untuk belajar firman-Nya. Ambil Alkitab saudara, buka dari kitab Filipi, pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-20, lalu 21. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema atau judul pembelajaran firman-Nya pada kesempatan kali ini bicara tentang hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini, di akhir zaman ini saudara-saudara, kita banyak menemukan pola tingkah laku kehidupan yang unik-unik, ya, yang unik-unik saudara-saudara, yang unik, yang ajaib. Entah mungkin juga kategorinya aneh saudara di dalam kehidupan manusia ini. Hari-hari ini banyak sekali kita menemukan. Saya percaya saudara dengan saya pasti sama-sama tahu apa itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini dikarenakan saudara-saudara, dikarenakan hari ini karena kita seringkali tidak mengerti apa yang kita mau tuju, apa maksud dalam kehidupan ini saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak kita seringkali mendengar bahwa ada orang yang hidup sampai umur 100 tahun atau 90 tahun dan sebagainya. Mereka masih kuat, mereka masih fit. Namun ada juga sering yang kita mendengar di TV atau di berita-berita lainnya. Ada orang atau ada manusia yang umur 30 tahun atau bahkan masih sangat muda, relatif 20 tahunan. Lalu sudah dipanggil oleh Tuhan menghadap ke tahtanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persoalannya bukan usia 60 tahun, 70 tahun, umur kita bisa sampai 100 tahun, bukan itu persoalannya. Persoalannya apa yang kita mau lakukan dalam hidup ini. Itulah saudara-saudara, mengapa kita mau belajar hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa sungguh-sungguh kita hidup di dalam dunia ini itu karena rencana Tuhan. Kita ada di dunia ini itu karena kehendak Tuhan. Oleh karena itu hidup kita seharusnya hidup bagi Kristus. Hidup kita bagi Kristus. Apalagi bagi saudara dan saya yang sungguh-sungguh katanya kita cinta Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita hidup bersama dengan Tuhan. Harusnya seluruh tatanan kehidupan kita, seluruh pola hidup kita, seluruh apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, semuanya adalah kita lakukan hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus. Kita tidak bisa hidup sembarangan, kita tidak bisa hidup main-main, kita tidak bisa hidup asal saja, saudara-saudara. Mari kita mau belajar sama-sama apa yang dimaksud hidup bagi Kristus. Apa yang dimaksud hidup bagi Kristus. Filipi 1 ayat 21 di sana dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Surat ini ditulis oleh seorang rasul yang luar biasa, Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis surat ini dalam keadaan dia terpenjara, dia dipenjara, dia dibelenggu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun dia masih bisa menulis surat ini dan memotivasi baik hidupnya maupun jemaat bahwa hidup kita harus bagi Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud hidup bagi Kristus? Mari kita belajar. Poin yang pertama, di ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 di sana dikatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Sekali lagi, bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Saudara, apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Tadi saya sudah katakan, dia menulis surat ini. Dia mengirim surat penggembalaan ini kepada jemaatnya dalam keadaan terkurung, dalam keadaan terbelenggu, dalam keadaan dipenjara. Tapi dipenjara karena apa? Dipenjara bukan karena dia berbuat dosa. Dipenjara bukan karena dia berbuat kejahatan. Dipenjara karena dia memberitakan Kristus. Luar biasa saudara-saudara. Dan ini bukan hal yang memalukan. Artinya saudara, poin yang pertama, apa hidup bagi Kristus? Hidup bagi Kristus artinya hidup yang tidak membuat malu nama Kristus. Hidup yang tidak memalukan Kristus.
Coba mari kita introspeksi. Sudahkah hidup kita hari-hari ini tidak memalukan nama Kristus? Atau sebaliknya, hidup kita membuat malu nama Kristus, mempermalukan nama Tuhan, mempermalukan kekristenan. Mungkin saudara berkata atau berpikir dalam hati dan pikiran saudara, saya tidak berbuat jahat, saya tidak membunuh, saya tidak merampok, saya tidak memperkosa. Tetapi ketika saudara melakukan korupsi, korupsi apa? Bukan korupsi uang, korupsi waktu saudara di pekerjaan. Harusnya saudara masuk jam 8, saudara masuk jam 8 lewat 10 menit. Itu sudah korupsi waktu. Harusnya saudara pulang jam 5 teng sore, tapi saudara jam 4, 50 menit, saudara sudah keluar. Itu namanya kita korupsi waktu. Dan itu mempermalukan nama Tuhan. Waktu saudara ada di dalam kuliah, di bangku kuliah di kampus saudara, waktu ujian, saudara menyontek, bukankah itu mempermalukan Kristus? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hidup bagi Kristus adalah hidup yang tidak mempermalukan nama Kristus. Hidup tidak mempermalukan nama Kristus. Sudahkah ini menjadi hidup kita, saudara-saudara? 2 Korintus pasal 4 ayat yang kedua. Lagi-lagi Paulus berkata, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jelas pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Hidup bagi Kristus, hidup yang tidak memalukan nama Kristus. Saudara, cukuplah Kristus dipermalukan, tanda kutip dipermalukan satu kali. Pada waktu kapan kita mempermalukan Kristus? Pada waktu dia di kayu salib menanggung dosa-dosa kita manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cukup satu kali. Kita mau belajar, saudara-saudara. Jangan sampai hidup kita kemudian selanjutnya juga lagi-lagi mengulangi, kita mempermalukan Kristus. Biarlah semua yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, semuanya tidak mempermalukan nama Kristus. Poin yang kedua, saudara-saudara. Poin yang kedua. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-22 ini, Paulus mau menegaskan sekali lagi, hidup bagi Kristus adalah hidup yang memberi buah. Kalau tadi tidak mempermalukan nama Kristus, yang kedua adalah memberi buah. Saudara-saudaraku, mari kita introspeksi dalam hidup kita. Sudahkah hidup kita memberi buah, menghasilkan buah? Ada banyak kategori buah, saudara. Entah itu buah pertobatan. Buah pertobatan artinya tingkah laku kita, cara berpikir kita, cara bersikap kita, cara tutur kata kita. Ataupun buah pelayanan, saudara-saudara. Jiwa-jiwa melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa lain di luar kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, dan dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan rindu hidup kita berbuah. Pada saat hidup kita berbuah, itulah kita mempermuliakan nama Tuhan. Sebaliknya tadi dengan nomor 1 tadi, kita tidak mempermalukan nama Kristus. Dengan cara bagaimana? Berbuah. Mari kita berbuah. Berbuah karya di dalam kehidupan kita. Di dalam pekerjaan kita, di kampus kita berprestasi. Di pekerjaan kita mendapatkan kinerja yang terbaik. Bahkan mungkin tidak mustahil, saudara-saudara. Kita menjadi the best, karyawan the best. Bila mana kita mau bisa berbuah, saudara? Kembali lagi. Saudara, kita harus senantiasa dekat dengan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Rajin ibadah, rajin berdoa, rajin persekutuan, rajin melayani. Otomatis hidup kita akan berbuah bagi kemuliaan nama Kristus. Saudaraku, poin yang terakhir. Ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu makin bertambah karena aku. Rasul Paulus menegaskan di ayat 24-26 ini, aku akan tinggal karena kamu, aku akan tinggal bersama-sama lagi dengan kamu, dan kita mau sama-sama belajar. Artinya apa, saudara-saudara? Membagi hidup. Apa itu membagi hidup? Memuridkan orang lain, saudara-saudara. Poin yang ketiga, hidup bagi Kristus artinya kita memuridkan orang lain. Kita mengajarkan kepada orang lain lagi cara hidup yang benar. Cara hidup seperti Kristus. Prinsip-prinsip hidup seperti Kristus. Dan sebagainya, dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Masih ingatkah kita firman Tuhan, amanat agung yang dipesankan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan naik ke surga? Dia berpesan kepada kita semua, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sana dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Muridku, saudara-saudara. Tuhan berpesan supaya semua bangsa menjadi muridnya. Kita harus memuridkan orang-orang lain, saudara. Menjadi orang Kristen tidak menjadi orang Kristen yang selamat sendiri. Menjadi orang Kristen tidak boleh menjadi orang Kristen yang enak sendiri, sehat sendiri, ngerti sendiri tentang kekristenan. Ajarkan kepada orang lain, bagikan kepada orang lain. Itu namanya pemuridan. Saudara, kita harus memuridkan orang lain. Firman Tuhan mengajarkan ini. Ini bukan hanya tugas Pak Pendeta. Ini bukan hanya tugas seorang hamba-hamba Tuhan seperti saya. Bukan hanya seorang penginjil. Tapi semua kita, orang percaya, umat Tuhan, memberitakan Injil dan memuridkan orang lain. Supaya semua orang Kristen bertingkah laku sama, hidup bagi Kristus. Seperti saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita hidup sungguh-sungguh bagi Kristus. Mumpung masih ada waktu banyak. Mumpung masih kesempatannya terbuka. Saudara, kita tidak tahu sampai kapan ending hidup kita. Sudahkah kita hidup bagi Kristus? Jangan semata-mata kita hanya hidup untuk pekerjaan kita. Hanya sesuap nasi. Hanya untuk mencari nafkah. Hanya untuk mencari uang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita ubah pola hidup kita. Mari kita mulai hidup bagi Kristus. Jikalau saudara selama ini belum membuka hati kepada Kristus, saudara menganggap kekristenan saudara sudah oke. Tapi bila mana ada yang mau membuka pintu hatinya kepada Kristus, mengundang Yesus masuk, saudara, ini waktunya. Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus ada di hadapan kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan ini, Bapa. Terima kasih, Bapa, untuk firman-Mu. Ajari kami untuk hidup bagi Engkau, Tuhan Yesus. Kami tidak hidup egois, kami tidak hidup sembarangan, tapi pola hidup kami, tujuan hidup kami hidup bagi Engkau. Kami hidup bagimu, Kristus. Bapa, ajar kami. Ajar hidup kami tidak mempermalukan nama Engkau. Ajar hidup kami berbuah. Ajari hidup kami untuk memuridkan orang lain juga. Sehingga semua orang hidupnya sama, yakni hidup bagi Kristus. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman-Mu. Bapa, bila mana ada penonton pemirsa yang membuka pintu hatinya dan mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jamah, berkati Bapa. Berkati bila ada penonton yang memerlukan kebutuhan, pertolongan-Mu Bapa. Kasihanilah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.